Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia, Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Sebelum kita memulai tatap maya kali ini yang akan berlangsung selama 2 jam pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dulu. Mangga, siapa Bapak Ibu yang mau memimpin? Enggak, Pak Eka. Siap, mangga Pak Eka. Aduh. Baik Pak. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai Zoom Meet pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Turun, Pak Eka. Siap. Memulai, mungkin saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan bersama yang sebelumnya sudah kita sepakati, yaitu menyalakan kamera bagi yang kondusif, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan menjawab mungkin dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama itu peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, Bapak Ibu mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Lanjut. Agenda kita di sesi ini, yang pertama itu adalah backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Lanjut, aktivitas 1 yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Sebelumnya ada pertanyaan nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Boleh barangkali dituliskan di kolom chat, menuliskan angka 1 sampai 10 tentang pemahaman kurikulum PJOK. Mangga Bapak Ibu. Ujang Sumping, Pak Parman. Mungkin pada sesi ini hanya menuliskan angka saja Bapak Ibu di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Nah, sudah ada nih Pak Toto 7,5, Pak Eka 8, Pak Egi Nirwana 8. Mangga dielaborasi dulu. Tadi karena Pak Toto yang pertama mengirim, mangga Pak Toto mengapa 7,5 Pak? Baik, saya memberikan nilai seperti itu. Terkadang memang ketika kurikulum baru datang, itu kadang-kadang sosialisasinya agak lama gitu untuk disampaikan ke guru PJOK. Bahkan kadang-kadang penyesuaian di lapangan pun terkala masih kebingungan gitu Pak, dengan kurikulum yang berganti gitu. Intinya sosialisasinya yang lama atau lambat sampai kepada kami di lapangan itu Pak. Siap, hatur nuhun Pak Toto atas elaborasinya. Memang mungkin betul sekali ya.
hampir setiap menteri atau ganti periode ganti kurikulum gitu kan ya, mungkin itu salah satu usaha dari pemerintah sebetulnya ya untuk meningkatkan pendidikan. Namun ya itu tadi sosialisasinya yang menjadi kendala mungkin ya Pak. Oke, lanjut Pak Eka dan Pak Egi 8. Mangga siapa yang mau mengelaborasi duluan Pak? Pak Eka dulu lah karena paling atas. Mangga Pak Eka. Baik Pak, kenapa saya memberikan nilai 8? Jadi seperti yang Pak Toto tadi bilang, terkadang kebijakan dari pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan Pak. Terutama tadi yang Pak Toto utarakan yaitu untuk penerapan di lapangannya atau diseminasi di lapangannya. Kemudian pemerintah juga atau kebijakan-kebijakan yang ada juga terkadang tidak menyesuaikan dengan apa yang ada di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah seperti sekolah kami Pak, sekolah di pinggiran. Jadi terkait fasilitas dan lain-lain juga terkadang bertolak belakang, sarana prasarananya kurang mendukung dengan kebijakan-kebijakan tersebut Pak. Demikian Pak. Iya, Pak Nuhun, Pak Eka. Lanjut ke Pak Egi, mangga Pak Egi dielaborasi Pak. Ya Pak, tenun Pak. Ya Pak, mungkin sama seperti Pak Toto sama Pak Eka Pak. Ya setiap berganti kurikulum, penyesuaiannya tuh lebih lama Pak. Soalnya setiap ada KKG gitu di kecamatan, contohnya tuh suka mata pelajaran yang lain gitu, nggak ada pelajaran yang PJOK gitu. Tapi sedikitnya saya kemarin setelah PPG sedikit paham itu Pak. Kalau kurikulum PJOK itu suatu rancangan pembelajaran yang isinya tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Terus tujuan juga untuk mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, afektif, dan psikomotor para peserta didik Pak, sehingga mereka dapat hidup sehat, aktif, dan produktif Pak. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan Pak. Siap, Pak Nuhun, Pak Egi atas elaborasinya. Kemudian ada 3 orang yang menjawab 7, tapi pasti alasannya berbeda-beda nih. Mangga Pak Riki dulu dielaborasi Pak Riki. Ya, sebenarnya Pak ya sama sih intinya seperti yang barusan rekan-rekan utarakan ya Pak. Dari masalah dari pemerintah gitu yang suka ya sama Pak Toto lah gitu Pak yang pertama menjawab ya. Intinya kita harus bisa memahami dan saling kerjasama gitu Pak untuk menyusun atau merangkainya kembali gitu. Mungkin itu aja Pak dari saya cukup Pak. Iya, Pak Nuhun, Pak Riki. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak Parman kondusif Pak untuk mengelaborasi. Siap. Siap, mangga Pak Ya. Parman. Ya, kenapa saya memberikan nilai 7? Mungkin ya kebijakan setiap ganti menteri itu selalu berubah-ubah. Mungkin tujuannya ke bisnis atau apa. Tapi yang jelas dalam menyampaikan kurikulum itu, apalagi di KKG Kecamatan Cimanggung ya, yang tadi pagi disampaikan, ketika kita KKG itu yang ada itu malah KKG kelas. Jarang gitu menyampaikan istilahnya khusus untuk pembelajaran PJOK. Nah, maka dari itu mungkin ya kelemahannya, jadi kita itu tidak begitu menyerap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Yang jelas di program ini mungkin kita dapat wawasan ilmu yang lebih banyak lagi. Hatur nuhun, Bapak. Siap, Pak Nuhun, Pak Parman. Betul sekali Pak Parman, dari kegiatan PKG PJOK ini bisa dimanfaatkan untuk pemahaman kurikulum PJOK, insya Allah yang bermanfaat. Terakhir ada Ibu Imas nih. Bu Imas kondusif Bu. Ya siap Pak. Siap Bu, mangga Bu dielaborasi Bu. Kenapa saya menilai di angka 7 mungkin hampir sama ya Pak jawabannya dengan Bapak-Bapak yang lain ya, karena ketika ada kurikulum 1 belum selesai kita beradaptasi, belum selesai kita untuk istilahnya menyerap apa yang ada di dalam kurikulum itu,
sudah berganti lagi ke kurikulum yang lain lagi gitu lah, walaupun kadang-kadang menterinya yang sama gitu, masih menteri itu juga, tapi kurikulumnya langsung berganti. Mungkin itu yang menyebabkan pemahaman saya terhadap kurikulum PJOK berada di angka 7, mungkin seperti itu Pak, hatur nuhun. Siap, terima kasih Bu Imas. Memang mungkin tadi dari beberapa ya dari Bapak Ibu, mungkin Bapak saya sedikit simpulkan memang karena bergantinya mungkin terlalu cepat mungkin ya. Di satu sisi kita baru hafal begini KIKD baru hatam nih misalkan udah ganti lagi jadi TPCP gitu kan istilah-istilahnya berubah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Betul sekali. Tapi mungkin ya itulah tantangannya menjadi guru di zaman sekarang ya mungkin yang menurut informasi Indonesia itu mengiblat pada pendidikan negara maju mungkin ya. Mudah-mudahan banyak sisi positifnya di balik itu semua gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada pertanyaan nih. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mungkin ada yang mau berelaborasi, boleh resen. Wilujeng bergabung, Pak Irfan. Boleh sambil resen atau di kolom chat juga boleh. Oh ya, ininya di kolom chat silahkan menjawab di kolom chat. Tapi jika mau dielaborasi langsung silahkan. Atau kita sepakati saja di kolom chat ya Bapak Ibu silahkan. Mungkin butuh waktu berapa lama kira-kira Bapak Ibu? 5 menit mungkin cukup ya. Oh, siap. Pak Egi mau langsung mengelaborasi. Mangga Pak Egi. Ya Pak, mau coba-coba aja Pak. Ya Pak, ya apa tujuannya adanya PJOK di sekolah? Yang saya tahu Pak, tujuan adanya PJOK di sekolah itu untuk membuat peserta didik ini Pak untuk mengembangkan aspek seperti kesehatan, keterampilan gerak, sama kognitif, afektif, sama psikomotornya Pak. Kalau dari kesehatannya, contohnya seperti membentuk kesehatan hidup sehat dan aktif sejak dini. Kalau keterampilan geraknya, si peserta didik bisa mengembangkan koordinasi tubuh. Kalau dari kognitifnya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk peserta didik. Kalau dalam bidang afektifnya, menumbuhkan sikap sportivitas kerjasama antar peserta didik. Kalau psikomotornya Pak, bisa meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus melalui berbagai aktivitas fisik. Mungkin itu Pak. Ya, Pak Egi hatur nuhun atas elaborasinya. Banyak sekali yang Pak Egi bahas tadi, ada yang berhubungan dengan kesehatan, kognitif, pengetahuan, kemudian tentang psikomotor dan juga tentang sikap. Mungkin ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Oh, ini ada nih dari Pak Eka. Menurut Pak Eka, PJOK merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam perkembangan siswa secara holistik. Mangga Pak Eka dielaborasi, Pak. Baik Pak, jadi menurut kami PJOK itu merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam perkembangan siswa secara holistik. Tujuan utama dari pembelajaran PJOK adalah untuk menyeimbangkan kualitas hidup siswa secara seimbang, baik itu dari segi fisik, mental maupun perkembangan sosialnya. Demikian Pak. Siap, Pak Eka, hatur nuhun. Mendengar penjelasan dari Pak Eka ini atau elaborasi dari Pak Eka ini menjadi apa ya? Wajib berbangga diri lah menjadi guru PJOK, termasuk saya pun merasa begitu. Memang PJOK itu mengembangkan peserta didik secara holistik ya, tidak hanya kognitifnya saja, tidak hanya afektifnya saja, tetapi keseluruhan. Kalau menurut Prof Habibie bilang gitu kan ya, berolahraga itu atau atlet sepak bola itu sama dengan profesor ya katanya, harus berpikir dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat gitu kan ya katanya.
Seperti itu ya Bapak Ibu kita. Oh ya, Pak Riki mangga dielaborasi Pak. Mungkin Pak sedikit menambahkan ya. Selain dari tujuan pendidikan PJOK di sekolah, selain dari meningkatkan kesehatan, terus keterampilan fisik, membangun karakter juga bisa menumbuhkan minat dan hobi ya Pak ya, mengenalkan itu Pak, mengenalkan berbagai jenis olahraga dalam pengembangan fisik dan mental siswa itu sendiri Pak. Jadi mengenalkan hobi olahraga gitu Pak. Mungkin itu tambahnya Pak. Bisa juga selain dari kesehatan. Siap Pak Riki. Ada tambahan dari Pak Riki selain dari kesehatan mengembangkan Berbagai jenis olahraga gitu ya. olahraga kepada Iya. peserta didik ya. Betul Pak, Iya. betul sekali. Nah, Pak Toto sudah rese nih. Mangga Pak Toto mau menambahkan nih. Mangga Pak. Ya, siapa? Kalau tidak salah saya mencermati dan mengamati di awal terkait miskonsepsi PJOK, tujuan Penjas ini kalau tidak salah yang tertuang dalam kurikulum itu merupakan bagian integral dari pendidikan keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya gitu. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kalau nggak salah Pak. Jadi tujuan nasionalnya itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sista serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu yang saya amati di awal-awal pertemuan ini Pak. Terima kasih. Siap, hatur nuhun Pak Toto. Lengkap sekali dari Pak Toto tambahannya. Begitupun dengan undang-undangnya. Terima kasih Pak Toto. Kita lanjut. Mungkin ini cukup ya Bapak Ibu untuk tujuan. Sudah jelas dipaparkan oleh Bapak dan Ibu dan pengetahuannya sudah mencangkup. Nah, sekarang menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Pada tahap ini mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi menjadi kata kuncinya. Kemudian ada gerak juga yang menjadi kata kunci di kurikulum PJOK ini. Kemudian berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Nah, ini mungkin tadi berhubungan dengan tambahan dari Pak Riki. Berbagai aktivitas jasmani ini bisa berbagai olahraga, Bapak Ibu ya. Mengenalkan jenis olahraga ya Pak. Mengenalkan jenis olahraga. Kemudian tidak luput juga yaitu percaya diri, kompetensi, dan kreatif menjadi proses dalam pembelajarannya gitu. Jadi PJOK itu dalam prosesnya ya ada kompetensi dan harus kreatif kita sebagai guru PJOK. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, memberi dukungan kita sebagai guru PJOK di sini ke depan adalah sebagai seorang fasilitator mungkin Bapak Ibu, menjadi tidak seperti zaman dulu mungkin hanya komando, walaupun di beberapa materi komando itu menurut saya pribadi pun masih sangat penting ya, karena tidak mungkin ketika kita mengajarkan renang di kolam silahkan berenang, boleh pilih yang sesuai kedalaman. Wah, bahaya kalau tidak dengan komando, karena keselamatan peserta didik adalah hal yang utama. Walaupun berbagai model banyak, diferensiasi ya kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi kembali lagi kita utamakan keselamatan peserta didik. Jadi kita di lapangan nanti memberi dukungan, kemudian memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, ini mungkin sesuai penjelasan tadi di awal Pak Egi, memilih gaya hidup sehat aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, capaiannya itu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Pada tahap ini sudah
jelas mungkin di PJOK ini banyak sekali keterampilan sosial ketika bermain bola, ketika harus bekerja sama, ketika tim yang menjadi tim kita adalah orang yang mungkin tidak disukai tapi tetap harus bekerja sama, menumbuhkan keterampilan sosial di situ. Emosional juga jelas dari awal pembelajaran kita sudah memulai dengan doa yang diberikan kesempatan kepada peserta didik mungkin di sekolah untuk memimpin. Nah, di sini kemudian melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Nah, inklusivitas ini yang berhubungan dengan isu-isu kemarin ya, Bapak Ibu, isu-isu sosial dalam pelajaran PJOK untuk memfasilitasi semua peserta didik. Yang terakhir, yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Tidak lupa juga sebagai guru mungkin kita guru PJOK ke depannya untuk mengapresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi ternyata mengapresiasi peserta didik ini menjadi hal yang cukup penting di masa-masa sekarang, khususnya gen alpha sekarang teh kayak haus sanjungan tapi bukan itu maksudnya. Jadi mungkin ada banyak perbedaan lah dengan kita gitu. Tapi ya memang itulah seperti itu gitu. Sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Lanjut lagi. Belum pindah ya. Nah, pada sesi ini mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan nanti tulis di kolom chat atau resen untuk menyampaikan pendapat Bapak dan Ibu di sesi ini. Kita lanjut. Yang pertama adalah terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak dan Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ini pertanyaan pertama, mangga silahkan mau di kolom chat atau resen, boleh Bapak Ibu. Mungkin sambil saya bacakan lagi, terlepas dari kurikulum apapun, mungkin KTSP, terus kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK ini dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan Bapak Ibu boleh di chat atau elaborasi langsung. Saya dulu, Pak. Oh, siap. Pak Toto mau langsung mengelaborasi? Langsung aja, Pak, Siap. jeblok-jeblok. Mangga, Pak. Luar biasa, mangga, Pak. Kalau tujuan dari mata pelajaran sepertinya sama ya, Pak. Jadi tujuan itu ke depan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun berkembangnya potensi peserta didik itu tergantung pemahaman atau memberikan memberikan pengetahuan kepada siswa yang pada akhirnya tujuannya membentuk akhlak yang mulia, kemudian memiliki anak yang memiliki kecakapan, berkreatif, mandiri, dan tentu kesananya dia memiliki tujuan yang sama kalau dalam agama menjadi anak yang soleh gitu. Selain soleh, berilmu, beriman, dan bertakwa. Begitu gitu tujuannya, Pak. Siap, hatur nuhun Pak Toto, luar biasa sekali ya. Pak Toto langsung eksekusi saja katanya. Bangga Bapak Ibu yang lain mau menambahkan lagi? Mungkin jika berbeda pandangan juga tidak apa-apa, mangga Bapak Ibu. Karena pada sesi ini sesi berdiskusi. Mungkin ini berhubungan juga dengan orientasi, nilai orientasi guru ya. Ada yang sesuai materi, mungkin yang kemarin ya Bapak Ibu, ada yang 6 nilai orientasi itu. Nah, berhubung apakah dijadikan acuan, bagaimana? Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Atau ditulis di kolom chat, mangga?
Oh, mangga Pak Egi dielaborasi Pak untuk jawabannya. Ya, Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, mungkin sedikitnya sudah memahami Pak tujuan dari PJOK itu secara garis besarnya itu adalah untuk membuat peserta didik mau bergerak Pak, untuk memotivasi peserta didik untuk bergerak. Jadi untuk semuanya, semua peserta didik mau bergerak, nggak ada yang cuma jadi diam aja gitu Pak. Jadi tujuannya itu supaya peserta didik mau bergerak dan juga untuk peserta didik memahami dan mengetahui apa yang memahami bagaimana pola hidup sehat itu seperti apa, mungkin itu Pak. Siap, atur nuhun Pak Egi. Tadi menurut Pak Toto berhubungan dengan peserta didik yang bertakwa, ditambahkan lagi oleh Pak Egi bahwa semua peserta didik itu tujuannya mau bergerak dan dijadikan sebuah acuan bahwa di lapangan itu ketika kita mengajar bahwa yang penting siswa itu harus bergerak dan mau bergerak ya Pak Egi. Siap, terima kasih Pak Egi. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Tujuan Pak Riki. Pak Riki dulu, Pak Toto dulu mangga. Pak Riki mangga. Pak Riki mangga Pak Riki. Sedikit ya Pak, mungkin dari saya sebagai guru penting untuk memahami dengan baik ya Pak tujuan mata pelajaran itu agar bisa mengarahkan pembelajaran dengan efektif Pak. Jika tujuan mata pelajaran dijadikan acuan, maka proses pembelajaran dapat lebih terfokus Pak dan relevan untuk membantu siswa mencapai kompetensinya itu sendiri Pak yang diharapkan. Mungkin itu Pak. Siap, atur nuhun Pak Egi. Pak Riki. Ada tambahan dari Pak Riki bahwa jika kita memahami tujuan mata pelajaran, maka proses pembelajaran akan menjadi efektif ya Pak. Efektif di sini mungkin nanti berhubungan dengan model pembelajaran apa yang akan diambil untuk jenjang usia mungkin Pak, begitu ya Pak? Iya Pak, iya Pak. Dan keputusan-keputusan yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Riki. Mangga Pak Toto, tadi Pak Riki sudah unmute. Enggak Pak Toto, lajang Pak Toto. Ya, mungkin menambahkan sedikit yang tujuan daripada untuk khususnya Penjas itu untuk agar siswa itu hidup aktif, sehat sepanjang hayat, barangkali itu Pak tambahannya. Ya, Pak Nuhun, Pak Toto. Betul sekali dari Pak Toto. Mungkin terakhir tadi tambahannya agar siswa itu hidup sehat sepanjang hayat. Karena memang salah satu tujuan besar dari PJOK ini memang bukan menyadarkan ya, membentuk ya, mungkin menyadarkan juga kepada peserta didik yang pada akhirnya bahwa bergerak itu, olahraga itu, aktivitas itu penting akan dilakukan sepanjang hayat sampai sepanjang hayat, sampai kita selesai nanti ya akan bergerak terus, dan itu penting untuk menjaga tubuh kita, mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pada sesi ini luar biasa sekali diskusinya. Banyak sekali tambahan-tambahan dari Bapak Ibu dan masukan-masukan. Luar biasa, lanjut. Next. Nah. Ada lagi pertanyaan, katanya dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai, Bapak Ibu, yang mungkin yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu, apa dalam konteks kurikulum merdeka mungkin ada P5 mungkin di dalamnya, apakah tujuan-tujuan yang tadi bisa tercapai Bapak Ibu? Oh, ini ada Pak Suparman, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan bermanfaat. Mangga Pak, mau dielaborasi Pak Suparman? Kondusif Pak. Dan itu jawaban yang tadi Pak, keburu can kirim. Siap, atur nuhun Pak. Siap. Ya Bapak Ibu, mangga mungkin boleh di kolom chat untuk pertanyaan nomor 2 ini, boleh juga langsung dielaborasi. Baik Pak, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tentu saja bisa Pak, setiap tujuan pendidikan pasti dicapai. Tentunya dengan
pertama tahapan awal itu adalah sosialisasi, menyampaikan tujuan kepada guru. Yang selanjutnya guru sebagai eksekusi di lapangan, maka para guru juga akan menyampaikan apa yang menjadi harapan dan tujuan dari pemerintah. Itu Pak. Salah satunya sekarang yang P5 dikembangkan. Itu tentu pemerintah mengapa membuat program seperti itu, pasti karena ada rangkaian tahapan kebutuhan yang mana kompetensi siswa ini harus dipenuhi. Tahapan-tahapannya yang saat ini dikembangkan adalah P5 gitu. Mungkin nanti tahun sekian lagi akan berubah lagi, mungkin P6, mungkin P7 dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Siap, Pak nuhun, Pak Toto. Mungkin nanti jadi inspirasi P6 dan P7. Nah, ada juga nih jawaban dari Pak Egi. Mangga Pak Egi dielaborasi, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin Pak bisa, karena dalam kurikulum Merdeka ini pembelajarannya itu lebih berpusat kepada peserta didik Pak, dan ada juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai Pak dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin itu Pak. Baik, hatur nuhun Pak Egi. Luar biasa sekali jika digabungkan tadi pendapat Pak Toto dan Pak Egi. Pak Toto berpendapat bahwa disampaikan dengan baik dari pemerintah kepada guru-guru yang nanti akan disampaikan lagi kepada peserta didik. Nah, kemudian tambahan dari Pak Egi bahwa dalam prosesnya pembelajaran yang kurikulum Merdeka ini harus berpusat kepada peserta didik dan berdiferensiasi. Kita aplaus dulu untuk Pak Toto dan Pak Egi. Barangkali yang lain Bapak Ibu mangga ada yang mau menambahkan lagi? Sedikit menambahkan Pak. Mangga PK. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat mendukung untuk tercapainya tujuan PJOK yang beragam Pak. Kemudian fokus pengembangan kompetensi dalam kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pada perkembangan kompetensi siswa, termasuk kompetensi fisik, kognitif, dan sosial emosional. Kemudian faktor yang lain, pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang lebih aktif Pak, berpusat pada siswa. Lalu penggunaan berbagai metode pembelajaran, guru memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang diajarkan. Demikian Pak. Mantap, lengkap sekali dari Pak Eka ya, gabungan dari Pak Toto dan Pak Egi. Kemudian ada keleluasaan dan fleksibilitas tadi itu Pak ya. Fleksibilitas untuk mengatur kelas kita, mungkin nanti yang pada dasarnya dalam bentuk fleksibilitas itu dalam bentuk berpusat kepada peserta didik dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi. Mungkin saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang kedua ini. Kita applause untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Coba saya cek dulu apakah masih ada di kolom chat. Oh, sudah ya mungkin. Lanjut. Nah, memahami tujuan umum itu penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan Bapak dan Ibu guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, pada tahap ini tadi saling berhubungan apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak ketika Pak Toto bilang pemerintah tadi dan Pak Egi menambahkan lagi, kemudian Pak Eka berpendapat ada fleksibilitas di situ. Memang betul sekali pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan Bapak dan Ibu guru satuan pendidikan pada kalimat ini ada sebuah fleksibilitas mungkin tadi untuk menurunkannya lagi ke dalam TP dan nanti ada dalam bentuk modul ajar mungkin ya seperti itu. Kemudian next kita lanjut lagi.
Nah, sebetulnya pada sesi ini Bapak dan Ibu sedang diajak untuk berpikir backward design. Nanti seperti apa? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Mungkin ada yang mau berpendapat, mangga Bapak Ibu pada sesi ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Boleh lagi ditulis di kolom chat atau dielaborasi langsung juga mangga. Baik Pak, Silakan Pak Toto. ya bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Pertama, kita bisa melakukan dengan pretest ya, untuk mengevaluasi seberapa kuat pemahaman awal bagi peserta didik. Kemudian setelah itu baru kita menyajikan materi, dan yang terakhir kemudian melakukan kegiatan post test. Maka disitulah setelah kita berikan treatment atau perlakuan, kita akan mengetahui sejauh mana mereka mampu menjawab materi yang disajikan. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Toto. Menurut Pak Toto bahwa untuk memastikan pengajaran kita benar-benar menyasar tujuan, dimulai dari pretest atau tes awal mungkin ya Pak. Kemudian kita memberikan treatment atau proses pengajaran, nah atau pembelajaran. Setelah itu diadakan lagi post test atau tes akhir. Mangga mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan lagi? Oh, Pak Riki, mangga Pak Riki. Siap, Pak Riki, nanti Pak Egi ya, siap mangga. Masih di mute Pak Riki? Ya Pak, mungkin dari saya untuk memastikan pengajaran yang menyasar tujuan pembelajaran, pentingnya untuk menyusun rencana pembelajaran atau RPP itu sendiri ya Pak yang jelas dan terukur. Terus melakukan evaluasi berkala dan mendapatkan umpan balik dari siswanya tersebut Pak. Dengan cara ini mungkin kita dapat menyesuaikan metode pengajaran atau yang sesuai kebutuhan dengan mengoptimalkan pencapaian tujuan Pak. Mungkin itu Pak. Iya, Pak Turnuhun, Pak Riki. Ada tambahan dari Pak Riki. Kita harus juga menyusun rancangan pembelajaran atau yang sekarang sedang disosialisasikan istilahnya berbeda lagi, modul ajar mungkin ya Pak. Ya, modul Udah ajar. eta keneh gitu. Aduh, Bisa awal-awal mikirnya juga ya Pak. mohon leres Pak. Ya itulah harus beradaptasi dengan istilah-istilah baru mungkin ya Bapak Ibu. Siap, terakhir dari Pak Egi, mangga Pak Egi dielaborasi Pak. Ya Pak, mungkin Pak sedikit aja Pak. Ya seperti Pak Toto sama Pak Riki Pak, sebelum kita memulai pembelajaran itu melakukan tes awal dulu atau asesmen diagnostik Pak. Jadi kita tahu Pak dan paham Pak tujuan yang akan dicapai itu. Terus tahu kemampuan-kemampuan anak juga seperti apa. Terus kita juga harus menghubungkan tujuan pembelajaran gitu dengan materi yang akan disampaikan dan dalam kehidupan sehari-hari si peserta didik tersebut. Lalu seperti kata Pak Riki, kita juga menyusun itu modul ajar Pak yang rinci terus jelas, mulai dari tujuannya, materinya, terus metodenya seperti apa, sama asesmennya Pak. Terus kegiatan pembelajaran juga diharuskan bervariasi Pak dan menarik, jadi membuat motivasi anak juga menjadi tinggi Pak. Terus dalam pembelajaran juga
kita menyampaikan materinya itu dengan menarik seperti yang saya bilang tadi Pak. Dan seperti yang di dalam kurmer ini berpusat kepada peserta didik, kita itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau untuk memilih materinya seperti apa. Dan yang terakhir, kita juga membuat asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai Pak. Mungkin itu Pak. Ya, Pak Nuhun, Pak Egi, luar biasa sekali, lengkap sudah kalau menurut saya pendapat dari Pak Toto, Pak Riki, dan Pak Egi. Betul sekali. Yang pertama itu merancang rancangan pembelajaran atau RPP, kemudian melaksanakan tes awal atau mungkin bukan lebih populer, yang sedang populer sekarang bahasanya mungkin tes diagnostik. Kemudian mengaitkan juga dengan proses pembelajarannya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti ada dari permainan sepak bola, mungkin kira-kira dalam kehidupan sehari-hari di permainan sepak bola ini ada hal-hal apa saja, mungkin seperti bekerja sama itu penting, mungkin kan ya, seperti itu. Kemudian dilanjut lagi setelah memberikan itu treatment tadi kata Pak Toto. Nah, setelah diproses itu maka ada tes akhir atau asesmen akhir yang relevan dan sesuai dengan proses pembelajaran yang kita buat. Nah, sudah mengarah ke asesmen nih, ke apa namanya, backward design-nya semakin dekat. Nah, kita coba di slide ini. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Mungkin Bapak Ibu merasa bingung backward design teh kumaha gitu, atau apa ini yang sedang dibahas. Nah, nanti backward design ini akan berhubungan dengan modul ajar atau RPP yang akan kita susun ke depannya Bapak Ibu. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ini sama seperti RPP pada umumnya, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nah, namun perbedaannya pada backward design ini yaitu yang kedua, yaitu menentukan metode penilaian atau asesmen yang akan kita ambil nanti. Jika pada RPP yang sering kita susun, penilaian itu ada di bawah, mungkin Bapak Ibu, setelah kita menulis tujuan pembelajaran, di atas kita langsung masuk ke model pembelajaran. Nah, terus belum ke metode penilaian, tapi ke alur pembelajaran dulu. Nah, di akhir ada metode penilaian atau asesmen penilaian. Nah, di backward design ini, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita diajak atau harus membuat terlebih dahulu metode penilaian yang akan kita buat. Jadi ketika memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dijelaskan pula kita akan melakukan penilaian apa di akhir proses pembelajaran tadi. Jadi pretest dan post testnya itu diberikan gambaran terlebih dahulu pada peserta didik agar proses pembelajaran yang dibuat mungkin relevan tadi dengan akhir pembelajaran yang kita rancang. Seperti itu. Yang ketiga, kemudian setelah menentukan metode penilaian, nah baru kita merencanakan pengalaman belajar atau strategi pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu membuat alur pembelajaran. Seperti mulai pembelajaran, alur pembelajaran, baru masuk kepada alur. Jadi perbedaannya itu mungkin yang dimaksud backward design atau understanding, hilap deui naon abi teh pariki. Understanding apa kalau di PPG mah? Understanding by design, Pak. Understanding by design. Nah, ini sama-sama saja. Pasti intinya yaitu membuat metode penilaian terlebih dahulu. Kuncinya di situ. Baru hanya mengalihkan mungkin yang asalnya penilaian ada di bawah setelah proses pembelajaran. Pada backward design atau understanding by design ini dirubahlah metode penilaian menjadi awal dan kemudian proses pembelajaran di akhir. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Next. Pesan kuncinya pada backward design ini yaitu backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran,
dan penilaian. Tapi bukan maksudnya gini ya. Ada kita mau kerja ditanya heula wani piro gitu. Bukan gitu maksudnya. Berpikirnya ini hasil dulu sabaraha aja. Ini pada proses pembelajaran bukan ke arah situ mungkin ya. Jadi menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya. Boleh di screenshot mungkin Bapak Ibu silahkan. Lanjut lagi aktivitas 2 yaitu penyusunan program PJOK. Pada sesi ini kita next. Nah, kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Pertama, ada pernyataan begini Bapak Ibu. Jadi kita nanti hanya benar atau salah di sesi ini. Silakan Bapak Ibu berpendapat. Yang pertama pertanyaannya, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, di sesi ini benar atau salah Bapak Ibu? Boleh di kolom chat lah, benar atau salah. Atau langsung juga boleh. Salah Pak mungkin Pak. Karena ada juga tentang pengetahuannya Pak. Siap. Menurut Pak Egi salah. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang sama atau berbeda mungkin? Enggak. Kurang tepat Pak mungkin, kan salah. Siap. Tidak apa-apa Pak, karena memang di sesi ini hanya benar dan salah Pak Egi. Mungkin Bapak Ibu yang lain apakah setuju dengan Pak Egi? Atau berbeda mungkin? Boleh di kolom chat juga biar. Ayo ibu-ibu. Ya Bu Imas, mangga Bu Imas, benar atau salah Bu? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Mungkin kurang tepat ya Pak. Ti Kurang Abi mah. tepat. Siap. Atur nuhun Bu Imas. Ya sami-sami Pak. Sama dengan Peggy, 2 orang nih sudah menjawab kurang tepat atau kita hitam putihkan lah, salah ya mungkin Bapak Ibu. Mungkin dari yang lain mangga ada lagi Bapak Ibu. Pada sesi ini mungkin mohon maaf bukan untuk mengetes atau sebagainya, ini hanya sekedar permainan mungkin lah Bapak Ibu dan pemahaman juga sebetulnya. Tapi nah kita coba ya, kita next benar atau salah. Ini jawabannya bukan dari saya nih, tapi sudah ada di slide-nya. Ternyata jawabannya adalah salah. Mungkin bisa dielaborasi, Pak. Mengapa salah? Kalau kurikulum itu seperangkat untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan nasional, Pak. Jadi mungkin pada penjelasan ini terlalu sempit ya Pak kurikulum itu. Terlalu sempit kalau hanya pada aktivitas menguasai keterampilan. Ada lagi kan kognitif, psikomotor dan lain sebagainya. Betul sekali Pak Toto. Nah, bahkan pada lebih luas lagi sekarang kurikulum juga diberikan keleluasaan sekolah untuk mengatur kurikulumnya seperti di Tomo karena di dataran datar sekolah punya keleluasaan untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan letak geografisnya mungkin ya. Nah, kemudian di Ciboga beda, ada turun-turunan gitu tak. Jadi permainannya atau aktivitasnya juga berbeda lagi. Di Cimanggung pun seperti apa kultur masyarakatnya bisa disesuaikan atau yang sekarang sering disebut KOS ya, kurikulum operasional sekolah. Nah, kita lanjut. Pertanyaan kedua yaitu pernyataan, ini bukan pertanyaan ya. Pernyataan kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan suatu kurikulum. Mungkin ini benar atau salah ya Bapak Ibu? Salah Pak. Ya, menurut Pak Egi lagi langsung salah katanya. Mangga Bapak Ibu yang lain mungkin Pak Eka salah atau benar Pak Riki? Sama Pak, kalau menurut saya itu salah Pak untuk buku sebagai kurikulum Pak. Pak Eka salah juga katanya. Pak Riki bagaimana Pak? Pak Parman Sama Pak? salah Pak. Salah, siap.
Oh, tadi menurut Pak Parman salah, mungkin di sini nulis betul hanya untuk salahnya betul gitu ya, Pak. Siap. Betul sekali bahwa buku teks peserta didik ini dapat dikatakan suatu kurikulum adalah salah ya, Bapak Ibu. Karena buku teks peserta didik ini adalah sumber belajar, mungkin bukan kurikulum, lebih tepatnya lagi sumber belajar ya. Sumber belajar yang bisa dikembangkan sebenarnya, dan sumber belajar itu bisa didapat dari mana saja. Dari internet mungkin kalau saat ini, dan juga dari buku. Namun ada satu perlu kehati-hatian dalam penggunaan internet ini karena memang tidak dibatasi, sulitnya mengontrol sehingga aksesnya bisa kemana saja. Bahkan dengan kecerdasan internet di sekarang, kita baru mikir aja biasanya di Instagram sudah keluar, Bapak Ibu. Kita baru mikir kejadian guru yang di Gorontalo aja tiba-tiba. Langsung ada di Google di bawah seret berita-beritanya. Kita baru mikir tentang apa, langsung ada gitu. Jadi kadang suka terkoneksi dengan pikiran kita. Mungkin itu ada algoritma perhitungan tertentu lah yang ya saya juga kurang paham dan tidak paham, bukan kurang paham ya. Pernyataan ketiga, kita masuk ke pernyataan ketiga. Hatur nuhun Bapak Ibu yang sudah tadi berpendapat. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Nah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Pak Toto dengan yakin Benar, Pak, benar. Yang lain mangga? Oh benar, siap. Kita cek saja. Betul. Betul. Bapak Parman, siap. Next. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini lengkap ya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Applause dulu buat Bapak dan Ibu. Luar biasa sekali pemahamannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Belum pindah. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka, yaitu yang pertama ada struktur kurikulum, capaian pendidik pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kemudian kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan ini dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan yang terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, dalam slide ini kaitannya dengan KOS tadi, ingin kurikulum operasional sekolah yang berbeda-beda tadi, di mana komponen kurikulumnya dikembangkan sesuai dengan visi misi sekolah, karakteristik sekolah, letaknya sekolah ada di mana, dan tidak lupa sosial atau keadaan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Di sini agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kurikulum gerak di mana peserta didik tinggal. Mungkin bisa langsung dipahami kalau ini yang tadi berhubungan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang tadi kurikulum operasional. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang menjadi kurikulum juga mungkin di sekolah Bapak Ibu? Di SD? Ada bagian ngedit. Pak Parman. Sampai ke Bogor di hotel tadi, Pak. Ya, mantap menjadi kurikulum. Memang betul sekali ada tantangan-tantangan tersendiri ketika harus membuat kurikulum operasional sekolah ya. Ada tambahan-tambahan yang harus disesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Yang utamanya mah dengan kegiatan muatan lokalnya masing-masing, Pak. Nah, itu Pak Toto betul.
dengan kegiatan muatan lokal, dan yang paling tidak kalah penting dengan apa kira-kira? Kondisi satuan pendidikan, Pak. Betul Pak, dengan keuangan sekolah Bapak. Ketika harus menyusun kurikulum itu memang harus dipertimbangkan, mungkin yaitu yang tidak kalah penting, yaitu keadaan keuangan sekolah dan dukungan dari semua pihak mungkin ya, seperti itu. Tapi insya Allah jika kita mungkin nanti berada di posisi harus membuat kurikulum operasional sekolah, alur sekolah kita akan seperti apa, insya Allah jika niatnya baik, kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain pun pasti akan mendukung apa yang kita maksud mungkin ya Bapak Ibu. Next. Nah, mari pada sesi ini, mari berbagi cerita pada saat Bapak dan Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, next. Oh iya, mungkin di sesi ini ada apa namanya? Padlet. Nah, akan saya kirim di kolom chat atau di WA. Bapak dan Ibu nanti bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan ini, ada 3 kalau tidak salah. Nanti silahkan nanti diisi di Padlet. Saya coba di share dulu ya Bapak Ibu. Oh. Oke, silakan Bapak Ibu, sudah ada di kolom chat dan saya coba kirim juga di sini biar yang menggunakan laptop lebih mudah. Nah, mangga Bapak Ibu. Untuk sesi ini mungkin kira-kira butuh waktu berapa menit berbagi pengalaman. Ini sangat berarti sekali. Mungkin nanti saya akan cetak pengalaman dari Bapak dan Ibu. Nanti saya akan coba kirim lagi ke grup seperti yang sebelumnya, mungkin akan coba saya kirim. Mungkin 5 menit Bapak Ibu cukup atau perlu waktu lebih? Mungkin khusus di sesi ini agar Bapak dan Ibu bisa mencurahkan pengalamannya eh, dengan apa ya? Dengan fokus, mungkin 10 menit Bapak Ibu ya. Untuk sesi ini silakan Bapak dan Ibu menjawab di Padlet. Akan saya coba share juga Padletnya. Silakan, waktunya 10 menit dari sekarang sampai 11.13 berarti. Mangga Bapak Ibu.
Sudah ada yang menjawab. Tapi waktunya masih ada 5 menit lagi Bapak Ibu, mangga. Baik, sepertinya sudah banyak sekali yang menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin kita mulai saja dielaborasi duluan sambil nanti Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga mungkin karena kita keterbatasan waktu Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf. Kita langsung elaborasi saja. Mungkin boleh dari Pak Suparman, mangga Pak, dielaborasi Pak pengalamannya. Kondusif Pak. Sepertinya kurang kondusif. Mangga Pak Riki dulu atuh. Pak Riki mangga Pak, dielaborasi Pak. Aduh, Pak Riki menghilang. Lanjut dulu saja kita coba ke Pak Eka. Mangga Pak Eka dielaborasi Pak, kondusif Pak. Siapa? Sekedar Pak. Siap, mangga. Untuk bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Yang saya lihat selama ini di sekolah, yang terjadi di sekolah saya yaitu merancang PJOK merupakan proses yang melibatkan pertimbangan yang cermat Pak terhadap berbagai faktor, mulai dari tujuan pembelajaran PJOK itu sendiri, karakteristik siswa di lingkungan sekolah saya, sehingga ketersediaan fasilitas sangat sangat mendukung dalam hal tersebut. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat saya lakukan sebagai pengembangan kurikulum PJOK di lingkungan sekolah saya, yaitu analisis kebutuhan,
kemudian pemetaan minat dan bakat serta evaluasi fasilitas sarana dan prasarana PJOK di sekolah tersebut. Demikian, Pak. Siap. Hatur nuhun Pak Eka, luar biasa sekali pengalamannya dan bisa menuliskannya di kolom pertanyaan pertama. Hatur nuhun Pak. Siapa? Sama-sama, Pak. Siap. Lanjut ke Pak Riki kondusif Pak. Siap Pak, Siap Bangga. apa dielaborasi Pak? Bangga Pak. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Menurut saya Pak, bisa dalam menentukan kompetensi yang ingin dicapainya Pak, terus memahami karakteristik dan minat siswanya itu sendiri, dan juga menyusun materi yang mencakup berbagai aspek Pak, seperti kesehatannya, olahraga, dan kebugarannya Pak. Mungkin itu Pak yang saya bisa elaborasi Pak. Siap. Hatur nuhun Pak Riki. Siap Pak. Ada dari pengalaman Pak Riki dan Pak Eka nih ada kesamaan mungkin tadi ya antara menentukan kompetensi atau tujuan pembelajarannya, memahami karakteristik dan minat siswa, kemudian menyusun materi ya. Kemudian kita coba. Oh iya, nih ada Bu Imas nih, Bu Ibunya. Mangga Bu Imas kondusif tidak Bu untuk mengelaborasi? Mohon mangga Pak. Siap, mangga Bu. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ya, yang saya lakukan selama ini Pak, sebelumnya melakukan dulu pendekatan kepada murid ya agar mengetahui apa minat dan bakat siswa atau kegemaran mereka terhadap olahraga, dan juga paling penting ya Pak mungkin melihat bagaimana situasi dan kondisi di sekolah, bagaimana sarana dan prasarananya, sehingga kita bisa membuat pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, mungkin seperti itu Pak. Tur nuhun. Iya, hatur nuhun Bu. Nah, pada sesi ini mungkin saya juga sudah melihat ABT ya, aset Best Thinking yang kemarin ini saling berhubungan tentang pengalamannya luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut ke Pak Toto nih. Pak Toto kondusif Pak. Sudah mulai mungkin kombalnya ya. Oke, next. Siapa? Oh, siap Pak. Mangga Pak. Bisa dielaborasi mungkin Pak. Oh, ini tidak tampil semua Pak. Bentar, saya coba Mana geser dulu. Pak? Bisa saya ini perbesar. Nah, Pak. Oke, ini. Dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inovatif, Pak. Dengan pertama menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian memilih materi yang relevan, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif, melakukan evaluasi holistik, dan mengembangkan profesionalisme guru, salah satunya dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, Pak. Ya, Pak Turnuhun, Pak Toto, luar biasa sekali pengalamannya ini. Ada memilih materi yang relevan. Mungkin betul sekali ini menjadi penting karena tadi itu ya Pak, letak sekolah dan kebiasaan peserta didik di setiap daerah berbeda-beda. Kebetulan ketika saya ngajar di Cimanggung, olahraga apapun itu insya Allah bisa masuk karena variatif dari peserta didiknya sudah mulai mengenal ya, kayak basket dan lain-lain. Tapi ketika mengajar di Cipugal, peserta didik itu lebih senang ke melakukan poli lagi gitu. Nah, itu salah satu perbedaan atau karakteristik peserta didik mungkin. Nah, itu bisa menjadi bahan masukan juga ya atau pengalaman mungkin. Lanjut lagi ada Pak Egi ini terakhir. Mangga Pak Egi mungkin kondusif Pak untuk mengelaborasi. Mengapa, Mangga? Oh siap, mangga Pak Egi. Ya Pak, terima kasih Pak. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum PJOK? Mungkin yang saya lakukan Pak, sesuai kurang Pak, saya akan melakukan asesmen awal. Egi suaranya menghilang Pak.
Cek Peggy. Oh. Nah, udah ada Pak, udah. Udah Pak, ya. Siap. Ya. Ya, udah saya menentukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan dan minat siswa, terus saya menetapkan tujuan pembelajaran. Terus saya juga memberikan variasi materi, tidak hanya terpaku pada satu jenis olahraga Pak, tapi bervariatif. Saya juga menggunakan metode pembelajaran seperti permainan Pak. Permainan, terus demonstrasi, dan diskusi juga untuk menjaga minat siswa. Saya juga memastikan ketersediaan alat dan peralatan olahraga atau memodifikasinya kalau tidak ada alat tersebut, dan dengan materi yang aman dan sesuai dengan materi yang diajarkan, juga menggunakan, dan juga saya menggunakan media audiovisual seperti video. Saya juga melakukan penilaian formatif, mau itu tertulis atau praktek Pak, secara berkala untuk memantau perkembangan siswa, dan saya melakukan penilaian sumatif untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Mungkin itu Pak. Siap atur nuhun Peggy atas elaborasinya, luar biasa Siap, banyak Pak. sekali tadi pengalaman tentang pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Atur nuhun, tepuk tangan buat semuanya, mungkin aplaus. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua, Bapak dan Ibu. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Pada sesi ini, ada Bu Imas ini yang pertama nih. Bu Imas kondusif untuk mengelaborasi, Bu. Iya, mangga Pak. Siap, mangga Bu. Ya, yang saya anggap bernilai ya untuk dipelajari murid di pembelajaran PJOK itu, yaitu siswa dapat bergerak aktif dan melakukan materi ajar itu dengan senang dan tanpa paksaan atau keterpaksaan. Mungkin Pak seperti itu. Terima kasih. Siap, atur nuhun Bu Imas. Ya, sami-sami Pak. Ada poin penting mungkin tadi yang disampaikan Bu Imas, membuat siswa senang dan riang dan tidak ada paksaan atau keterpaksaan dalam melakukan pembelajaran. Luar biasa sekali Bu. Ya, Pak. Ya, sami-sami Pak. Ya. Terima. Lanjut ke, nah ada Pak Eka nih yang kedua. Mangga Pak Eka, kondisi Pak. Siapa? Menurut saya poin penting dalam yang bernilai untuk dipelajari mulai di kelas PJOK yaitu secara perkembangan siswa secara holistik, selain aspek fisik, kemudian yang tadi dibahas oleh semuanya juga, PJOK juga menanamkan nilai-nilai penting yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam PJOK kita bisa mengetahui gerak dasar, kelincahan, kekuatan, dan daya tahan kegiatan tersebut. Demikian. Siap, atur nuhun Pak Eka, elaborasinya Pak. Kita lanjut lagi ke, sudah ada Pak Suparman juga. Pak Suparman kondusif Pak. Oke, lanjut dulu. Terakhir ada Pak Toto dulu nih. Pak Toto mangga Pak. Elaborasi Pak. Ya, untuk soal yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ya, beberapa hal yang dianggap bernilai untuk dipelajari oleh murid. Yang pertama, mengembangkan kemampuan fisik dan motorik, kemudian mengembangkan kemampuan minat dan bakat, menjunjung tinggi sportivitas, mengembangkan sikap disiplin, dan berlatih ketekunan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tentu ini juga tadi sudah banyak disinggung oleh rekan-rekan sebelumnya. Itu Pak. Siap, hatur nuhun Pak Toto. Nah, namun di sini ada hal yang cukup menarik juga, walaupun tadi sudah disinggung, yaitu mengembangkan menjunjung tinggi sportivitas dan mengembangkan sikap disiplin. Mungkin pada sesi ini sangat relevan Bapak dan Ibu ya. Ketika kita harus berbicara tentang sportivitas, ini sangat ditekankan mungkin ya di saat-saat sekarang ini sering sekali mendengar kata sportivitas.
Kemudian, nah ini nih mengembangkan sikap disiplin. Peserta didik sekarang itu mungkin tantangan bagi kita semua. Mungkin saya juga merasakan ketika kita berbicara disiplin, menegakkan disiplin itu menjadi sebuah hal yang atau ada tantangan baru. Kalau pada saat dulu mah zaman abdi sekolah, kedisiplin teh gampangnya dijawer beres we. Tapi kan zaman sekarang seperti ada tantangan ya Bapak Ibu, tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi perlu dalam meningkatkan sikap disiplin ini, kita sebagai guru harus kreatif mungkin ya, mengajak peserta didik melakukan sikap disiplin dengan cara-cara yang dituntut mungkin menyenangkan gitu. Tidak dengan zaman dulu keras langsung wah segala macam gitulah. Kang terus nyobian dijewer mungkin sekedek dicabuk mah pada zaman itu pengalaman gitu. Pastilah Bapak dan Ibu juga mengalami mungkin sama. Oke, luar biasa sekali hatur nuhun Pak Toto atas pengalamannya, luar biasa. Kita lanjut lagi ke terakhir ada Pak Egi nih di sesi ini. Mangga Pak Egi, kondusif Pak, dielaborasi. Enggak Pak. Terima kasih Pak. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid adalah murid mampu menghadapi masalah dan mencari solusinya. Murid menyampaikan ide-idenya dengan jelas. Murid mampu berpikir kritis dan murid mampu bekerja sama dengan orang lain atau dengan temannya di dalam kelas maupun ketika di lapangan ketika dalam permainan olahraga Pak. Siap, Pak Nuhun Pak Egi. Nah, Pak Egi ini menekankan pada proses mungkin ya Pak, proses pembelajaran yang tadi berdiferensiasi dan berpihak kepada peserta didik nih sudah mulai muncul. Ada peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dengan jelas, mungkin kemudian berpikir kritis, bekerja sama, dan mampu ketika dalam permainan olahraga. Luar biasa sekali. Mungkin tadi agak sedikit apa ya namanya, berkaitan dengan disiplin nih Pak Toto masih kebayang-bayang. Saya mungkin sedikit mengajak apa ya, di media yang terbaru ada guru di Gorontalo disebut namanya, ini Bapak Ibu ya mungkin sudah mendengar berita itu Pak, dipanggil namanya rupina seperti abdi merenan Hilman gitu dah tengah gepa heula gitu mungkin, terus kemudian siswanya ditampar mungkin. Nah pada kasus itu apa ya, jadi gurunya kedah minta maaf di depan publik gitu. Padahal kan ya, Pak, aneh Pak, aneh. Iya betul kan Pak ya Bapak Ibu. Aduh saya melihatnya campur gemas, marah gitu. Tapi gimana? Padahal kalau tidak direkam tidak akan seperti itu juga. Dan kalau menurut saya itu bukan konsumsi publik ya. Kalaupun harus minta maaf, cukup dari guru ke apa namanya ke peserta didik atau ke orang tua ya, personal gitu. Tapi wah jadi harus meminta maaf. Kalau yang saya suaranya, kalau yang saya tahu begini Pak, katanya kalau sudah tersebar di media maka dijawabnya harus dengan media lagi gitu Pak. Siap. Terima kasih Pak Toto pencerahannya. Mungkin memang karena ini menyangkut profesi kita ya Bapak Ibu, bukan bermaksud mengompori gitu Pak. Tapi memang pertama ya kita harus punya prinsip bahwa semarah apapun ke peserta didik mungkin tidak dengan melakukan kekerasan, mungkin itu menjadi prinsip yang pertama. Mungkin yang kedua ketika memang kita mentok harus marah sekali, ya mungkin itu harus dipelajari mengekspresikannya seperti apa, yang penting peserta didik aman gitu. Tapi Pak, ku zaman aya namanya kirang-kirang lama serba salah sih Pak. Krisis adabnya Pak Riki. Mohon, ayeuna murid teh dicaketan ngalunjak, Paknya ayeuna diherasan langkung-langkung. Janten kumahanya, aduh. Udah hati-hati lah ayeuna mah gitu Pak. Siap betul Pak Riki leres pisan eta. Bentar Kamu kabingin Bapak SMP pangintennya di SMP mah langkung-langkung Pak. Ya kamu. Yang HP dia tuh di singsieunan gitulah SD-nya di bobohom gitu. SMP mah terus kartos pinten Pak. Siap Pak Riki. Aduh mantap. Memang betul pisan Pak, jangan serba salah, tapi ya itulah tantangannya gitu Pak ya. Rupina Pak Sidik punya pengalaman Pak tentang berkaitan dengan peserta didik yang ini disiplin Pak dari Pak Toto. Iya, mungkin ada kejadian kemarin itu contohnya kebetulan saya sebagai ketua TPK juga, ya itu anaknya kayak lempar buku loh ke gurunya, ya
sampai saya panggil ya paling menasihati, dianya udah nangis duluan. Marah-marah tapi tidak gimana gitu ya. Kita harus menjaga emosi juga gitu. Itu yang terjadi. Itu kelas berapa Pak kira-kira Pak? Itu kelas 4. Kelas 5. Kelas 5. Di Cimanggung Pak? Iya. Wow. Nah, SD. Luar Ya kan biasa. itu gurunya baru juga, itu guru malah murid saya gitu gurunya. Oh. Ya saya panggil, ternyata kamu kalau guru itu tidak itu orang tua kamu di sekolah. Sampai saya marah seperti itu. Cuma dia nangis karena dia besoknya mau lomba di FTBI. Saya sarankan kamu jangan keluar. Kalau keluar kamu nanti sekarang tunjukkan kamu bahwa kamu itu anak nakal tapi kamu bisa berprestasi. Ya akhirnya dia juara 2 juga di FTBI kemarin. Gitu. Iya, Itu Pak Tur. mungkin. Iya, Pak Tur, Pak Suparman, ada apa Ya. namanya pengalaman langsung nih dari Pak Suparman Iya. tadi terkait peserta didik yang ya berlaku seperti itu. Mungkin ya pada dasarnya ya balik lagi apa ya, kita harus sebagai guru harus Iya. bisa menahan emosi dan pandai-pandai mungkin mencari sisi positif atau asset based thinking tadi Pak, kembali lagi ke Iya. modul sebelumnya, asset based thinking. Jadi apa potensi yang ada dari peserta didik tersebut bisa kita manfaatkan untuk dimaksimalkan gitu atau Yang potensinya. majuan sekolah ya. Iya siap. Hatur nuhun Pak, luar biasa sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk sesi pertanyaan nomor 2. Terakhir mungkin waktunya juga sedikit lagi. Kita coba ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana Bapak dan Ibu mengintegrasikan itu semua tadi, pengembangan kurikulum dan juga nilai yang bernilai ya, sesuatu yang bernilai dalam pembelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Oh, ini sudah ada jawaban nih dari Pak Eka. Mangga Pak Eka, panusi Pak, dielaborasi. Siapa? Mungkin untuk jawaban dari saya Pak, cara mengintegrasikan hal tersebut atau hal-hal yang tadi kita bahas adalah dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan karakteristik siswa di sekolah kita serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah, terutama khususnya sekolah saya Pak. Demikian Pak. Siap, nuhun Pak Eka. Berarti menurut Pak Eka tadi mengintegrasikan ya Pak, tersebut disesuaikan tujuan pembelajaran dengan karakteristik siswa khususnya di sekolah Pak Eka. Mungkin kita lanjut ke Pak Toto. Mangga Pak Toto, panusi Pak. Siap Pak. Nah, kalau menurut saya bagaimana mengintegrasikan itu semua ke proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang berlaku sekarang. Pertama itu melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, guru dapat memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh keterampilan motorik dan pengetahuan kesehatan, tetapi juga nilai-nilai hidup yang penting seperti sportivitas dan kerjasama, dengan harapan siswa dapat hidup aktif sehat aktif sepanjang hayat. Nah itu Pak. Iya, hatur nuhun Pak Toto, luar biasa sekali mengintegrasikannya. Kemudian ada Pak Suparman. Pak Suparman, kondusif Pak. Siap, mengapa dielaborasi Pak? Yang pertama mungkin menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan sarana dan prasarana yang ada, membuat anak itu lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Mungkin di sini kami kan kebetulan fasilitas sekolah kami itu adanya di Taman Burung, jadi kita gunakan lokasi yang ada di situ dengan memodifikasi permainan dengan peralatan yang ada. Kayak kemarin mungkin ketika ada pilihan dari pihak puskesmas juga, anak itu disuruh lari. Nah mungkin saya gunakan itu kerucut yang untuk pembatasnya, dan itu mungkin yang saya sampaikan karena keterbatasan juga dalam masalah sarana dan prasarana. Itu. Iya, hatur nuhun Pak. Kemudian ada Pak Egi nih. Pak terakhir ya, mangga Pak Egi dielaborasi Pak. Ya siapa? Terima kasih Pak. Bagaimana mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Dari semua ini Pak, saya akan membiasakan murid dalam menghadapi masalah dan mencari solusinya dengan ide-ide yang jelas
serta mampu berpikir kritis dengan membuat diskusi dalam kelas, Pak. Jadi membiasakan setiap materi yang baru itu membuat diskusi dulu anak-anak, dibagi kelompok, terus dikasih masalahnya, terus anak-anak dikasih mencari solusinya masing-masing gitu, Pak. Terus murid juga saya juga akan membiasakan murid untuk mampu bekerja sama dalam segala hal apapun, mau di dalam kelas atau di lapangan dalam permainan olahraga dengan sportivitas. Mungkin itu, Pak. Siap, Pak Nuhun, Pak Egy. Di sini Pak Egy menekankan pada proses ya Pak, dan juga ada problem solving nih. Murid diberikan masalah dan berusaha menyelesaikan dengan bernalar kritis. Luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya mungkin ya. Ini stop dulu sebentar Bapak Ibu. Ini tadi pertanyaan yang tadi sudah dijawab semua. Nah, 6 pada sesi ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Tadi juga sudah terjawab atau sudah disampaikan oleh semuanya berdasarkan pengalaman, betul sekali. Ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu menjadi faktor. Kemudian konteks masyarakat, seperti apa masyarakat tersebut. Kemudian ada waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan, dan tahapan, serta teknologi. Konteks masyarakat di sini berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang nomor 2 ini mungkin. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat tersebut, seperti yang tadi saya bilang, ada di Cibugel itu populernya poli, jadi olahraga teh poli lagi gitu, bukan sepak bola gitu. Kemudian waktu ya sudah jelas ya, waktu ini mempengaruhi. Nah, kemudian alokasi jam pelajaran, waktu ini kan, mohon maaf, kita ke nomor 3 lagi. Ada waktu ini berhubungan dengan olahraga yang siang mungkin akan lebih kurang kondusif gitu dibanding pagi-pagi karena panas seperti itu. Kemudian alokasi jam pelajaran di sini pun alokasinya. Nah, ada beberapa tantangan mungkin bagi kita sekarang ketika jam PJOK itu yang asalnya di SMP 3 JP, di SD 4 ya Bapak Ibu. Harus diambil 1 JP oleh P5 mungkin. Nah, di situ kita perlu kreatif lagi nih dalam mengelola waktu karena waktunya semakin sempit dalam melakukan aktivitas PJOK. Kemudian ada cakupan dan tahapan serta teknologi ini. Oke, lanjut. Kemudian aktivitas ini karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Pada sesi ini hanya ada beberapa. Nah, mungkin menurut Bapak Ibu ada pertanyaan lagi nih, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Boleh saya next aja karena keterbatasan waktu mungkin ya Bapak Ibu, mohon maaf. Pada sesi ini yang lanjut, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu yang pertama ada fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua ada pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga ada fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Fleksibilitas pembelajaran ini mungkin berhubungan juga dengan KOSP yang disusun oleh Bapak dan Ibu mungkin ya. Lanjut. Mari kita diskusi pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, pada sesi ini ada pernyataan mungkin Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Mungkin ini sering didengar ya Bapak Ibu akhir-akhir ini, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya, jadi lakunya yang kita perbaiki sebagai guru adalah mungkin karakteristiknya ya Bapak Ibu, memperbaiki lakunya, perilakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Next lagi. Oh, belum pindah. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak dan Ibu insya Allah dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Jadi pada intinya kurikulum merdeka ini berprinsip pada prinsip Ki Hajar Dewantara yang tadi itu, yang ini Bapak Ibu. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, memang betul sekali tujuan hidup kita itu sebagai manusia pada akhirnya ya berbahagia ya Bapak Ibu. Setelah mencapai semua pencapaian kita, ya kalau kita tidak berbahagia, rasa-rasanya ya itulah semua akan membuat kita bahagia gitu. Dan tidak lupa rasa syukur, mungkin mengajarkan rasa syukur kepada peserta didik bahwa apa yang dia capai itu harus disyukuri agar mampu mencapai kebahagiaannya. Didik Bapak dan Ibu juga mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, kalau mungkin jika ini berhubungan dengan tugas video Bapak Ibu, di video itu kan selain tugas video nanti ada juga yang harus diupload, yaitu RPP atau modul ajar. Nah, pada tahap itu jika belum dibuat RPP-nya, silakan Bapak dan Ibu membuat RPP dalam bentuk backward design itu Bapak Ibu. Jadi nanti yang tadi penilaiannya hanya ditarik saja ke atas gitu. Alurnya ada di bawah begitu. Siapa siap? Terakhir, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu. Terima kasih Bapak dan Sama-sama Pak. Sama. Untuk menutup sesi kita kali ini mungkin Mangga tadi yang membuka Pak Riki ya. Pak Eka. Silakan Pak Eka untuk menutup kembali sesi hari ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan JIMIT pada hari ini, hari Sabtu 28 September dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk kita nantinya dan menjadi Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, nuhun Bapak Ibu, izin saya mematikan rekord terlebih dahulu.